Ya. Langsung siap Pak Dadang? Siap, monggo Pak Aris. Yuni komentator ya? Pengamat. Komentator. Ya. Bun, siap. Langsung kula Mas Aris. Siap. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Pak Dadang. Monggo. Silahkan. Ada apa ya Pak? Monggo. Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak ini. Tidak apa-apa. Silahkan. Begini Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Aris bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya gini, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bapak. Masalahnya apa, Pak? Coba ceritakan. Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya itu tidak serius. Ya masalah tidak serius. Nggih. Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Wow, bagaimana bisa, Pak? Kok bisa Pak pengawas memberikan teguran kepada Bapak? Beliau seperti keberatan gitu loh waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Masalahnya itu. Kalau boleh tahu proses mengajarnya bagaimana kok bisa dikritik itu tadi? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber Pak, bisa dari buku, referensi, di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu beliau terasa tersinggung gitu loh Pak. Oh begitu. Kalau boleh tahu Pak Dadang, mengapa tidak menggunakan buku teks ya? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video yang menyenangkan, video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Begitu. Kalau boleh tahu ketika Bapak menggunakan pembelajaran yang seperti itu, reaksi dari anak-anak bagaimana? Sebenarnya anak-anak senang sekali kalau menurut saya kalau menggunakan video apa seperti itu senang sekali. Kalau boleh tahu juga perasaan Bapak ketika ditegur oleh pengawas tadi bagaimana? Perasaan saya sebenarnya perkataan dari Pak Pengawas yang membuat tidak nyaman apa tadi Pak? Yang tidak nyaman karena ya ditegur oleh pengawas seperti itu tadi, saya merasa gimana gitu. Takut menjadi masalahnya lebih besar begitu Pak? Iya, masalahnya seperti itu. Jadi saya takut masalahnya itu lebih besar. Sebenarnya mungkin penggunaan buku teks itu juga perlu Pak, yang Bapak lakukan dengan memberikan pembelajaran di luar kelas dengan video, wah itu sangat luar biasa, sudah bagus. Tapi mungkin Pak Pengawas beranggapan bahwa kita juga harus mengacu juga kepada buku teks biar bisa lebih terkontrol. Tapi pada dasarnya yang Bapak lakukan sudah bagus. Terus rencananya Bapak mau melakukan apa? Gini, berkat dari Pak Ngawas tadi beneran juga ya, kita juga perlu ngajar butek ya. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah. Dan di rumah pikiran terus dengan masalah ini ya, kebetulan pekerjaan lain jadi nggak
agak terbengkalai loh. Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Mengatur menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah besar, gitu Pak. Oh, begitu. Iya, Tenang, Pak, tenang. ya. Eh, menurut Bapak, rencananya Bapak mau melakukan apa? Rencana saya itu mau berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, Pak. Oh, Mungkin begitu. beliau itu akan memberikan solusi. Ya, bagus. Lalu apakah ada hal yang lain, Pak, yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya. Lalu dengan proses belajar mengajar yang telah Bapak lakukan itu tadi bagaimana? Yang menggunakan LCD dan video-video yang inovatif tadi. Ya, begini Pak. Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Wah, itu mungkin solusi yang bagus, Pak. Langkah-langkah yang Pak Dadang lakukan sudah bagus. Iya. Syukurlah, Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Tenang, Pak. Semoga yang Bapak lakukan adalah langkah yang terbaik untuk menjadi solusi dalam menghadapi masalah tadi. Lalu yang sudah Pak Dadang rencanakan tadi, rencananya akan dilakukan kapan? Eh, Mungkin apa yang saya lakukan, hmm, Mungkin kan, komitmen yang akan Bapak nah, lakukan itu untuk toh. melaksanakan rancangan itu. Komitmen untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya, selanjutnya kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, itu mungkin ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Dadang dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Dan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dapat segera dilaksanakan. Amin, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Mendengar keluh kesah saya, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Bapak, saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya, Pak. Oh ya, Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan salam bahagia, Pak. Sama-sama, terima kasih juga. Terus Bu Yumi pengamat lagi.
Baiklah, saya sebagai pengamat pada kasus 3 ini antara Coach Setia dan Coach Dadang. Nah, di sini semuanya insya Allah sudah muncul ya. Jadi Tirta ini sudah nampak pada kegiatan yang dilakukan pada kasus 3 ini. Pada tujuan umum walaupun tidak dinyatakan secara tersurat, tapi sudah secara tersirat dilakukan seperti itu. Kemudian pada bagian identifikasi, ini si coach juga sudah membantu coach untuk mengidentifikasi masalah yang dia hadapi. Jadi melakukan eksplorasi terhadap ketakutannya si coach ini. Kemudian pada rencana aksi ini juga coach sudah bisa memancing coach untuk bisa membuat rencana aksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian pada bagian tanggung jawab, coach juga sudah mampu mendorong si coach ini untuk membuat komitmen dan menjalankannya, seperti itu. Alhamdulillah Bu Isti, kelompok 2 sudah selesai. Baik, Bu Yuni, saya hentikan rekamannya ya. Tapi tetap di sini dulu karena yang kelompok 1 belum selesai. Oke, siap. Setengah langsung lanjut kasus 3. Saya dari pertemuan ini ingin menemukan solusi, Pak, untuk menyampaikan